Charlesia Revi Mariska. NPM 205085889. Di sini saya akan membahas tentang konflik antar kelompok dan kelompok. Apa itu konflik? Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang artinya bersama dan fligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Apa itu konflik antar kelompok dan latar belakangnya? Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang biasanya disebabkan oleh kepentingan yang sama terhadap sesuatu langka dan terjadi pada waktu relatif sama. Ada beberapa penyebab konflik kelompok, yaitu kepentingan sama, antagonis kelompok stereotipe, prasangka dan diskriminasi, sumber daya, ketidakadilan, dan perilaku agresif. Selain itu, faktor situasi khususnya situasi aversif akan lebih mudah menimbulkan terjadinya konflik antar kelompok. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Penyebab konflik antar kelompok. 1. Kepentingan sama. Bila dua kelompok mempunyai kepentingan sama terhadap sesuatu, maka timbul persaingan untuk mendapatkannya. 2. Stereotipe. Prasangka dan diskriminasi stereotipe adalah keyakinan tentang sifat-sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok. Biasanya stereotipe berdasarkan kategori sosial. Misalkan orang Batak selalu distereotipi sebagai seorang yang keras dan kasar. 3. Sumber daya. Konflik sumber daya, khususnya alam menjadi suatu yang sangat banyak kita temui di negeri ini. Sumber daya alam menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari sumber daya tersebut. 4. Identitas sosial atau kategori berbeda. Setiap kelompok mempunyai identitas sosial berbeda. Identitas suatu kelompok berkaitan dengan atribut yang dimiliki, seperti ciri-ciri, nilai yang dianut, tujuan, dan norma. 5. Ketidakadilan atau injustice. Menurut teori keadilan atau equity theory, konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi yang membuat orang atau kelompok menjadi stres dan frustasi. 6. Perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lain dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Langkah-langkah untuk mengurangi konflik antar kelompok. Pertama, melakukan kontak atau komunikasi. Hal ini bertujuan untuk membuka komunikasi antar kelompok yang selama konflik tidak berjalan dengan baik. Kedua, berunding. Setelah terjalin komunikasi antar kelompok, yang harus dilakukan adalah mengadakan perundingan untuk membuat suatu kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengurangi konflik. Ketiga, menerima dan melakukan hasil kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan telah ditetapkan secara bersama, yang harus dilakukan setiap kelompok adalah menerima kesepakatan tersebut dengan lapang. Keempat, melakukan evaluasi. Evaluasi sangat diperlukan untuk menilai apakah kesepakatan yang telah disepakati dijalankan dengan baik oleh setiap kelompok. Contoh konflik antar kelompok yang terjadi di Indonesia. Kasus konflik Sampit. Kasus ini terjadi pada tahun 2001 dan puncak konfliknya selama 10 hari. Tercatat 469 orang meninggal dan 108.000 orang mengungsi, kerugian materi sebanyak 192 rumah dibakar dan 784 lainnya rusak. 16 mobil dan 43 sepeda motor juga hancur. LSI mencatat intelijen gagal mendeteksi dini gejala kerusuhan. Konflik ini bisa selesai dengan usaha pemerintah yang mengirim pasukan militer dan polisi untuk mengamankan situasi di Sampit serta
mengevakuasi warga yang ada, memperkuat keamanan di sekitar daerah konflik, serta rehabilitas mental pasca pembantaian dan menangkap para provokator. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.